Tetapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah, dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera Oke, sekarang kita akan belajar logaritma. Tentunya ini materi baru bagi teman-teman kelas 10, karena materi logaritma tidak pernah kalian pelajari di SMP, apalagi di SD. Nah, seperti apa konsep logaritma? Kita belajar dulu konsep dasarnya. Logaritma ini adalah inverse atau kebalikan dari pangkat, teman-teman. Oke, misalkan kita punya perpangkatan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar ya, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, 8 kalau kita nyatakan dalam 2 dan 3, sudah jelas 8 adalah 2 dipangkatkan 3. Sekarang kalau kita mau nyari angka 2 nih. 2 ini apanya 8 dan 3? Ada nggak operasi yang bisa nulisin 2 sebagai hubungan 8 dan 3 dari perpangkatan ini? Ada nggak? Ada ya. Maka kita gunakan akar. 2 adalah akar pangkat 3 dari 8. Nah, sekarang gimana kalau kita mencari 3? Ada nggak operasi matematika yang bisa menuliskan angka 3 ini sebagai hubungan dari 2 dan 8 pada perpangkatan ini? Ayo, gimana? 3 ini apanya 2 dan 8 dari sini nih? Nah, kita butuh tool, kita butuh alat baru, atau kita butuh operasi matematika yang baru untuk menyatakan 3 sebagai hubungan dari 2 dan 8 dari perpangkatan ini. Maka lahirlah yang disebut dengan logaritma. Ya. Jadi 3 ini bisa dinyatakan sebagai log 8 dengan bilangan pokok 2 atau basis 2 log 8. Nah, itulah yang disebut dengan logaritma. Biar lebih jelas, pelajari definisi berikut ini. Misalkan kita punya perpangkatan A pangkat B sama dengan C. A ini adalah basis perpangkatannya ya, basis atau bilangan pokok. B ini eksponennya atau pangkatnya, dan C ini hasil pangkat. Nah, jika A pangkat B sama dengan C kita tulis dalam bentuk logaritma, maka bentuk logaritmanya seperti ini. Basis A log C sama dengan B. A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Ya. C ini disebut sebagai numerus. Dan B ini adalah hasil dari logaritma. Oke. Nah, ini perlu teman-teman ingat. A ini adalah basis atau bilangan pokok. C-nya numerus. Dan B adalah hasil logaritmanya. Nah, ini perlu dicatat. Penting ya. Jadi bilangan pokok dari perpangkatan dijadikan sebagai bilangan pokok dari logaritma. Ditulisnya agak atas, teman-teman. Jangan sejajar. Kemudian C ini kan hasil pangkat. Hasil pangkat dijadikan sebagai numerus dalam logaritma. Dan B ini pangkatnya. Pangkatnya ditulis sebagai hasil logaritmanya. Nanti akan kita pelajari beberapa contoh. Nah, basis dan numerus ini ada syaratnya. Ya, pertama syarat basis dulu. Tidak sembarangan angka bisa kita jadikan basis. Yang pertama, basis itu harus lebih dari 0, artinya nggak boleh negatif, ya, harus positif. Kemudian yang kedua, basis itu tidak boleh bernilai 1. Oke, nah ini syarat basis. Penting untuk teman-teman ingat karena akan kita gunakan di pertidaksamaan logaritma yang akan kita pelajari di video berikutnya nanti. Kemudian syarat numerus, numerus itu di sini, ya. Numerus itu syaratnya harus positif. C harus lebih dari 0. Nah, sekarang kita coba latihan. Contoh 1. Nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Ada 3 bentuk perpangkatan. Ini akan kita tulis dalam bentuk logaritma ya. Kita gunakan definisi yang ini, teman-teman. Basis pada perpangkatan ya kita gunakan sebagai basis logaritma. Jadi di sini basisnya itu 5. 5 dia akan menjadi basis logaritma. Kemudian numerus, numerus ini adalah hasil pangkatnya. Berarti 25 ini adalah numerusnya. Dan 2 ini pangkat atau eksponen, dia menjadi hasil dari
logaritmanya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk logaritma, 5 pangkat 2 sama dengan 25 adalah basis 5 log 25 sama dengan 2. Oke? Nah, kalau teman-teman mau ngecek lagi, bentuknya tuh polanya itu seperti ini. Jadi 5 kalau kita pangkatkan 2, maka hasilnya tuh ini, 25. Benar ya? Nah, sekarang soal nomor 2. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini basisnya itu 2, numerusnya 32, dan hasil logaritmanya adalah 5. Jadi, basis 2 log 32 sama dengan 5. Jadi kalau kita ubah ke pangkat lagi, 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Kemudian, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Ini basisnya itu 7, numerusnya 49, dan hasil logaritmanya adalah 2. Jadi basis 7 log 49 sama dengan 2. Kalau dibalik jadi pangkat lagi, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Benar ya? Oke. Nah, contoh kedua. Nyatakan bentuk-bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Nah, ini sebaliknya. Kalau tadi kan kita ngubah pangkat jadi logaritma. Sekarang logaritma kita ubah ke pangkat. Caranya seperti yang tadi ya. Polanya itu ingat ke sini. Ya. Jadi basis hasil logaritma ini menjadi pangkat, dan numerus ini adalah hasil pangkatnya. Contohnya yang nomor 1 ini. Basis 2 log 16 sama dengan 4. Berarti ini 2 pangkat 4 sama dengan 16 gitu ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nomor 2, basis 5 log 625 sama dengan 4. Berarti 5 pangkat 4 sama dengan 625. Kemudian yang ketiga, basis 2 log akar 2 sama dengan setengah. Berarti 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari logaritmanya ya. Contoh ketiga, basis 3 log 27 sama dengan, ingat hasil dari logaritma. Contohnya yang ini, hasil logaritma itu apa? Hasil logaritma itu pangkatnya teman-teman. Ya, contohnya yang ini, basis 5 log 25 itu artinya 5 dipangkatkan berapa biar hasilnya 25, berarti 5 pangkat 2. Basis 2 log 32 sama dengan 5. Artinya 2 pangkat berapa biar hasilnya 32. Berarti pangkatnya itu 5. Ya, jadi hasil logaritma itu adalah pangkat. Di sini basis 7 log 49 sama dengan 2. Artinya 7 pangkat berapa biar hasilnya 49. Maka jawabannya adalah 2. Nah, sekarang ke sini ya. Basis 3 log 27 nilainya berapa coba? Berarti 3 pangkat berapa biar hasilnya 27. 3 pangkat berapa coba? 3 pangkat 3. Oh, pangkatnya itu 3. Berarti hasil logaritmanya adalah 3. Ya. Nomor 2. Basis 6 log 36. Berapa coba? Berarti 6 pangkat berapa biar hasilnya itu 36. 6 pangkat berapa? Pangkat 2. Basis 4 log 64. 4 pangkat berapa biar hasilnya 64? 4 pangkat berapa? 3 ya. Nomor 4. Basis 5 log 125 sama dengan 5 pangkat berapa biar hasilnya itu 125? 5 pangkat 3. Nah, yang terakhir, basis 3 log 81 sama dengan 3 pangkat berapa biar hasilnya 81? 3 pangkat 4 kan. Ya, teman-teman cek lagi pola ngeceknya yang tadi ya. Berarti 3 pangkat 3 hasilnya 27, benar kan? 6 pangkat 2 hasilnya 36, betul. 4 pangkat 3 hasilnya 64, betul. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Dan 3 pangkat 4 hasilnya 81. Nah, itu cara ngeceknya. Nah, pertanyaan sekarang, jika basis 8 log 4 hasilnya itu berapa? Nah, 8 pangkat berapa biar hasilnya 4? Susah kan? Nah, untuk mempermudah perhitungan seperti ini, kita akan belajar beberapa sifat logaritma. Sekarang kita pelajari sifat-sifat logaritma. Oke, sekarang kita akan belajar beberapa sifat-sifat logaritma. Ya, sifat-sifat logaritma. Yang pertama, basis A log A, ketika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya itu pasti 1. Oke. Nah, ini sifat yang pertama. Contoh, akar 2019, ini basis akar 2019 log akar 2019. Karena basis dan numerusnya sama, ini pasti hasilnya itu 1. Gak usah kita hitung lagi. Gampang ya, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, nah berapapun basisnya, basis A log 1
hasilnya adalah 0. Jadi berapapun basisnya, asalkan dia tidak sama dengan 1 dan positif, tapi ketika numerusnya 1, maka hasil logaritmanya itu pasti 0. Ya, hasil logaritmanya pasti 0. Contoh, basis akar 2019 log 1, ini numerusnya 1, maka hasil logaritmanya dia pasti 0. Sifat yang ketiga, ketika teman-teman menemukan logaritma numerusnya itu berupa perkalian, ya, maka bisa teman-teman jadikan penjumlahan logaritma yang basisnya itu sama. Jadi di sini basisnya A, basis A log BC sama dengan jadikan penjumlahan logaritma basis A log B ditambah basis A log C. Ingat ya, perkalian numerus dijadikan penjumlahan logaritma, basisnya harus sama. Contoh, basis 2 log 32. Ayo, tanpa gunakan sifat dulu. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 5 kan? Oh, ini hasilnya itu 5 nih. Nah, oke. Ini hasilnya adalah 5. Sekarang kita akan gunakan sifat yang ketiga ini untuk mencari hasilnya. Benar gak sih hasilnya 5 gitu. Basis 2 log 32 ini bisa kita nyatakan 32 itu kan bisa kita jadikan perkalian 8 kali 4 kan? Ya enggak? 8 kali 4. Nah, berdasarkan sifat ini, ketika numerusnya perkalian kayak gini, ini kita jadikan penjumlahan logaritma. Jadi, basis 2 log 8 kali 4 bisa kita nyatakan menjadi basis 2 log 8 tambah basis 2 log 4. Ya. Basis 2 log 8, ini bisa kita cari kan. 2 pangkat berapa biar hasilnya 8? 3 kan. Nah, basis 2 log 4, 2 pangkat berapa biar hasilnya 4? Maka hasilnya adalah 2. Ya enggak? 2 pangkat 2 kan 4. 3 tambah 2, 5. Oh, ternyata hasilnya sama dengan yang tadi kita cari. Basis 2 log 32 kan 5. Pakai sifat ini hasilnya sama, 5. Jadi sifat ini terbukti benar. Oke, sifat yang keempat. Basis A log B per C sama dengan, nah tadi kalau numerusnya itu berupa perkalian, kita jadikan penjumlahan logaritma. Sebaliknya, kalau numerusnya pembagian kayak gini, kita jadikan pengurangan logaritma, ya. Basisnya harus sama. Basis A log B per C itu sama dengan basis A log B dikurangi basis A log C. Nah, sifat-sifat ini berlaku sebaliknya ya. Dari kiri ke kanan bisa juga kita gunakan dari kanan ke kiri. Oke, contoh. Kita mau nyari ini nih. Basis 3 log 18 dikurangi basis 3 log 2. 3 pangkat berapa yang hasilnya 18? Kan susah ya. Kecuali kita pakai kalkulator atau pakai tabel logaritma. Basis 3 log 2 juga susah. 3 pangkat berapa sih biar hasilnya 2? Nah, kalau kita cari satu per satu, ini susah nih nyari hasilnya. Kita gunakan sifat yang ini. Nah, pengurangan logaritma bisa kita jadikan pembagian numerus. Kalau basisnya sama ya, ini kan basisnya sama. Jadi bisa kita jadikan basis 3 log 18 kita bagi 2. Numerusnya kita bagi. Ya, basis 3 log 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 berapa? 9 kan? Ya, jadi ini basis 3 log 9. Nah, sekarang setelah kita ubah bentuk ini ternyata sama aja dengan basis 3 log 9. Bisa dicari nggak nilainya? 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 2 kan? Oh, ternyata basis 3 log 18 dikurangi basis 3 log 2 hasilnya adalah 2. Oke, sekarang kita ke sifat yang kelima. Basis A log B pangkat N sama dengan N kali basis A log B. Artinya, ketika teman-teman menemukan logaritma yang numerusnya berpangkat, maka pangkat pada numerus itu bisa teman-teman jadikan pengali pada logaritmanya. Ya. Perhatikan di sini B pangkat N artinya numerusnya berpangkat N. N ini kita jadikan kali. Jadi N kali basis A log B. Contoh. Basis 2 log 32. Tadi kita udah mencari basis 2 log 32 itu kan hasilnya 5 ya. Nah, kita akan mencari basis 2 log 32 dengan sifat yang ini ya. Hasilnya benar gak sih 5? 32 itu bisa kita nyatakan dalam 2 pangkat 5. Nah, 5 ini adalah pangkat dari numerusnya. Berdasarkan sifat yang kelima, maka pangkat numerus kita jadikan kali ya. Jadi ini akan menjadi 5 kali basis 2 log 2. Berdasarkan sifat yang pertama, A log A, ketika basis dan numerusnya sama, maka nilainya kan 1. Jadi di sini 2 log 2, basis 2 log 2, ini nilainya adalah 1. Ya. Jadi 5 kali 1, 5. Betul ya? Basis 2 log 32 adalah 5. Kita cek, 2 pangkat 5, 32. Betul. Oke. Nah, kita ke sifat yang keenam.
Kalau sifat kelima itu yang berpangkatnya kan hanya numerus. Sekarang gimana kalau basis dan numerus sama-sama berpangkat? Ya, sifat yang keenam, basis A pangkat M, log B pangkat N. Nah, pangkat pada numerus kita bagi dulu dengan pangkat basis menjadi N per M, lalu kalikan dengan logaritmanya. Basis A log B. Oke. Jadi N dibagi M kali basis A log B. Contoh, kita mau nyari basis 8 log 4. Nah, kalau secara manual ini susah nih. 8 pangkat berapa sih hasilnya? 4. Kita gunakan sifat yang ke-6 ini. 8 itu bisa kita jadikan 2 pangkat 3 kan. 4 ini bisa kita nyatakan dalam 2 pangkat 2. Nah, di sini basis dan numerus sama-sama berpangkat. Kita gunakan sifat yang ke-6. N per M berarti 2 per 3. Hati-hati kebalik ya. Pangkat numerus dibagi pangkat basis. 2 per 3 kali basis 2 log 2. Basis 2 log 2 ini nilainya adalah 1 berdasarkan sifat yang pertama. Jadi 2 per 3 kali 1. Jelas 2 per 3. Nah, itu sifat ke-6. Kita lanjut ke sifat yang ke-7. Basis A log B ini bisa kita ubah menjadi 1 per basis B log A. Jadi teman-teman bisa menukar antara basis dan numerus. Caranya seperti ini ya. Basis A log B itu 1 per basis B log A. Contoh, kita mau nyari basis 8 log 2. 8 pangkat berapa sih biar hasilnya 2? Kita gunakan sifat yang ini aja. Ya. Basis 8 log 2 itu sama aja dengan 1 per basis 2 log 8. Basis 2 log 8 berapa? 3 kan? Jadi sama dengan 1 per 3. Kita lanjut ke sifat yang ke-8. Basis A log B kali basis B log C kali basis C log D. Ini sama dengan basis A log D. Asalkan ini yang berurutan tuh sama. Ini sama-sama B, ini sama-sama C, maka kita lihat awal dan akhirnya. Basis A log D. Contoh, berapa sih nilai dari basis 3 log 2 kali basis 2 log 5 kali basis 5 log 9? Nah, ini kan sama. Sama-sama 2, ini sama-sama 5. Kalau kita cari manual satu per satu ini susah. Basis 2 log 3 berapa coba? 2 log 5 berapa? Ini basis 5 log 9 berapa? Tapi kalau kita pakai sifat yang ke-8, kita tahu nih. Langsung aja basis 3 log 9, karena yang berurutan ini basis numerus yang berurutan tuh sama. Jadi basis 3 log 9, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Ya jelas 3 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2. Oke, kita ke sifat yang ke-9. A pangkat basis A log B. Ketika ini sama ya, basis pangkat dengan basis logaritma sama, maka lihat aja numerus dari logaritmanya. Hasilnya adalah B. Contoh, 2020 pangkat basis 2020 log 2019. Ini kan sama. Ya udah hasilnya itu pasti ini. Hasilnya adalah 2019. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat yang ke-10. Basis A log B per basis A log C sama dengan basis C log B. Nah, ketika logaritma dibagi logaritma, beda dengan sifat yang tadi ya. Kalau tadi yang dibagi itu numerus. Nah, yang ini ketika logaritma dibagi logaritma dan basisnya sama, teman-teman lihat aja langsung dari bawah ke atas. Jadi basis C log B ya, basis C log B seperti ini. Contoh, jika basis 2 log 3 sama dengan P dan basis 3 log 5 sama dengan Q, hasil dari basis 5 log 12. Nah, ini kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggabungkan beberapa sifat logaritma ya. Penyelesaian basis 5 log 12 ini bisa kita nyatakan menjadi basis 3 log 5 basis 3 log 12 dibagi basis 3 log 5 berdasarkan sifat yang 10 ya. Basis 3 log 12 dibagi basis 3 log 5 ini sama aja dengan basis 5 log 12. Ingat dari bawah ke atas kan? Basis 5 log 12. Oh, sama ternyata. Nah, yang 12 ini kita ubah menjadi perkalian ya. 12 itu sama aja dengan 3 kali 4 kan. Tadi ada sifat basis A log B kali C. Ketika numerusnya dikali, maka kita jadikan penjumlahan logaritma. Basis A log B ditambah basis A log C. Jadi yang ini bisa kita nyatakan dalam penjumlahan logaritma. Gimana? Basis 3 log 3 ditambah basis 3 log 4. 4-nya langsung aja saya ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, sifat berikutnya, ini ada pangkat nih pada numerus.
Basis A log B pangkat N, pangkat pada numerus ini bisa kita jadikan kali ya. Jadi N kali basis A log B. Sifat keberapa tadi ya? Oke. Nah, jadi yang ini bisa kita ubah menjadi kali. Basis 3 log 3, sifat yang pertama, nilainya kan 1. Ya enggak? Kemudian basis 3 log 5, ini di soal udah ada, nilainya adalah Ki. Kemudian ini 2-nya ke depan, jadi kali, 2 kali basis 3 log 2. Kita nyari basis 3 log 2. Ya. Kita gunakan sifat yang ini teman-teman. Basis A log B sama dengan 1 per basis B log A. Jadi basis 3 log 2 kita ubah menjadi 1 per basis 2 log 3. Nah, basis 2 log 3 sudah ada, nilainya adalah P. Jadi ini akan menjadi 1 per P. Oke, ini kita ubah menjadi 1 per P. 1 ditambah 2 kali 1 per P dibagi Q. Nah, untuk mempermudah ini kita kali aja dengan P per P ya, untuk menghilangkan pecahan di sini. 1 kita kalikan dengan P itu P. 1 per P kita kalikan dengan P kan 1, lalu kalikan dengan 2. Hasilnya 2, yang bawahnya Q kali P itu PQ. Ini adalah hasil dari basis 5 log 12 dinyatakan dalam P dan Q. Oke, nah itulah sifat-sifat logaritma, 10 sifat logaritma. Oke, di akhir video ini saya akan memberikan 15 soal untuk mengasah kemampuan kalian terkait sifat-sifat logaritma. Dan pembahasan 15 soal tersebut insya Allah akan saya bahas di video berikutnya. Atau teman-teman cek aja kalau sudah saya upload, linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.